Anugerah pembenaran. Anugerah pembenaran adalah salah satu inti teologi John Wesley yang diterima dari tradisi Lutheran, walaupun sebenarnya ia kemudian menemukannya dalam aliran Anglikan. Pandangan para ahli Anglikan menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena demi kebenaran lahiriah manusia. Sementara para ahli Anglikan yang lain berpendapat bahwa manusia diterima Allah berdasarkan kesalahan hidup manusia, yaitu dibenarkan demi kebenaran yang ada dalam batin manusia atau kebenaran rohaniah manusia. Atas pendapat di atas dijawab oleh John Wesley dengan alasan kuat bahwa manusia diselamatkan bukan karena kebenaran lahiriah dan batiniahnya. Namun dasar penerimaan Allah pada manusia berada di luar diri manusia, yaitu pada kemurahan hati Allah yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Penyebab satu-satunya penerimaan Allah pada manusia adalah kebenaran dan kematian Yesus Kristus untuk memenuhi hukum Allah atas manusia. Yesus Kristus mati menggantikannya. Yesus Kristus adalah sumber hubungan manusia yang baru kepada Allah. Bagi John Wesley, sama halnya dengan tokoh-tokoh reformasi seperti Agustinus atau Luther, tidak ada doktrin yang lebih penting dibandingkan dengan doktrin anugerah. Doktrin anugerah Allah dalam Yesus Kristus identik dengan keseluruhan keselamatan yang ditawarkan dalam Injil. Anugerah itu bukan mengenai orang tertentu atau benda tertentu yang diperantarai oleh sakramen. Anugerah adalah Allah dalam karyanya yang nyata tidak membuat pemisah antara Allah dengan manusia. Anugerah adalah penempatan akan pengampunan dan pendamaian Allah bagi manusia, kendati pun mereka dalam dosa untuk menyatakan keadilan dan tunduk pada hukuman dan kemurkaan. Anugerah itu juga tetap ada, menyembuhkan dan memberi kuasa atas karya Allah di dalam jiwa yang bersumber dari dan berakar dalam kasih ilahi yang dinyatakan dalam karya Roh Kudus. Menurut John Wesley, dalam anugerah ada pengampunan dan penghukuman atas dosa. Oleh anugerah dan kebaikan hati Allah yang tidak terbatas, manusia diampuni dosanya. Namun jika manusia menolak anugerahnya, ia sudah berada dalam penghukuman. Anugerah adalah kuasa Allah yang tetap ada dalam karya Roh Kudus yang mengalahkan dan menghapus kebejatan moral manusia akibat dosa mereka. Disinilah dapat dilihat bahwa dua hal dalam keselamatan, yaitu pembenaran dan penebusan, adalah akar pengertian John Wesley atas karakter Allah terhadap manusia dan merupakan refleksi pengertiannya tentang dosa yang mengakibatkan kesalahan dan kebejatan moral manusia. Keseluruhan karya Allah, keselamatan adalah hanya karena anugerah semata. Inilah inti pengajaran John Wesley tentang pembaharuannya mulai dari Aldersgate pada akhir hidup dan pelayanannya. Menurut John Wesley, ajaran pembenaran oleh iman dengan ajaran kelahiran baru ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Pembenaran bukan berarti manusia dalam dirinya adalah orang benar. Manusia dibenarkan melalui pengampunan ilahi yang diberikan Allah kepada manusia melalui karena jasa-jasa Yesus Kristus kalau ia percaya. Sehingga manusia dianggap sebagai orang benar, diterima oleh Allah walaupun sebenarnya manusia tidak layak diterima. John Wesley menyatakan bahwa perbuatan baik dan jasa manusia tidak dapat membuat manusia menjadi benar di hadapan Allah. Perbuatan baik adalah bukti bahwa manusia yang telah menerima keselamatan. Menurut John Wesley, ketika seorang dengan iman menerima Yesus Kristus, ia dibenarkan di hadapan Allah dan sekaligus dengan pembenaran ini, orang tersebut juga dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ruyon membandingkan pembenaran dengan istilah komputer, yaitu menyetel kembali. Bagaimana Allah menyetel kembali Sang Pencipta? Bagi Wesley, hal menyetel kembali ini melalui pengampunan Allah dan kasih Allah yang bermanifestasi terhadap manusia dalam Yesus Kristus, sehingga hubungan manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa dapat dijalin kembali. Dengan demikian terciptalah hubungan yang baru kembali yang didasari oleh kemurahan dan damai Allah. Pembenaran berarti manusia memasuki suatu hubungan yang baru dalam Yesus Kristus dan yang memungkinkan manusia menerima kasih-Nya. Dengan demikian, manusia dapat mempercayainya secara pribadi dan itu bukan hasil usaha manusia.
Dengan pembenaran dimulailah proses pemulihan gambar Allah dalam diri manusia karena hidup manusia diubah untuk suatu tujuan, bukan hanya tertuju kepada Allah, melainkan juga berbagi dengan sesama tentang apa yang telah ia terima dari Allah. John Wesley mengatakan perubahan besar yang dikerjakan Allah dalam jiwa manusia terjadi ketika Dia membawanya dalam kehidupan melalui kematian atas dosa, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menuju kepada kehidupan dan kebenaran. Ini adalah perubahan keseluruhan jiwa manusia oleh Roh Allah yang Maha Tinggi seperti sewaktu diciptakan. Ciptaan baru dalam Yesus Kristus ketika diperbaharui pada gambaran Allah dalam kebenaran dan kemuliaan yang sempurna. Ketika kasih dunia ini berubah ke dalam kasih Allah, kesombongan berubah menjadi kerendahan hati, penderitaan berubah menjadi sukacita, iri hati berubah menjadi kelemah lembutan, keadilan, kasih untuk semua orang. Pembenaran adalah suatu proses yang besar yang dipadukan dengan lahir baru dan penyucian yang semua itu merupakan bagian penting dari pengertian keselamatan menurut John Wesley. Secara berurutan, ia mengatakan bahwa pembenaran itu mendahului kelahiran baru, bahwa karya besar yang telah dilakukan oleh Allah untuk manusia melalui Yesus Kristus, yaitu mengampuni dosa-dosa manusia dan memperdamaikan manusia. Sementara lahir baru adalah pekerjaan besar yang Allah lakukan melalui Roh Kudus dalam diri manusia dalam memperbaharui hakikat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kelahiran baru ini membuka suatu proses penyucian, yaitu menyucikan seluruh aspek hidup manusia. John Wesley melihat anugerah ini sebagai alat dalam dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Yang pertama tentang pembenaran dan yang kedua tentang kelahiran baru dan penyucian. Anugerah adalah yang utama dari semua, bahwa kasih Allah yang cuma-cuma yang berdasarkan kemurahan hati Allah di mana orang berdosa diperdamaikan kembali dengan Allah oleh Yesus Kristus. Pembenaran melalui iman. Iman menurut John Wesley. Dari sudut pandang Protestan, pembenaran berhubungan erat dengan iman. Sebagai kata kuncinya, pembenaran melalui iman. Pemahaman John Wesley tentang iman mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari surat yang dikirimkan kepada Susanna Wesley, ibunya, pada tahun 1725. Ketika ia membuat keputusan menjadi pendeta di Inggris. Keputusan itu membuat Wesley pada suatu pendalaman yang lebih intensif akan Alkitab dan teologi. Dalam suratnya pada tanggal 29 Juli 1725, Wesley menjelaskan pengetahuannya tentang iman. Baginya, iman adalah bagian atau macam jenis dari percaya, dan percaya dijelaskan sebagai pembenaran pada suatu dalil atas dasar yang rasional. Tanpa dasar yang rasional tidak ada percaya, dan akibatnya tidak ada iman. Tidak diragukan lagi bahwa ada sebagian orang yang mengecamnya. Mereka memperhatikan gerakan Wesley yang tadinya sekedar orang saleh berubah menjadi penginjil yang berkeliling kemana-mana untuk mengabarkan Injil. Namun dalam bukunya Dibenarkan oleh Iman, kita dapat melihat penjelasan yang sangat jelas dari ajaran yang baru, yaitu ajaran tentang keselamatan manusia hanya melalui iman semata. John Wesley menegaskan dalam suratnya kepada William Law bahwa ia tidak pernah mendengar tentang doktrin sola fide adalah hampir tidak dapat dipercaya. Sejak adanya kontroversi hal tersebut yang berkembang di gereja Inggris antara kelompok Puritan, yaitu kelompok yang menentang gereja Anglikan pada pertengahan abad ke-16, pada 1739, Wesley telah mengambil intisari dan mempublikasikan buku Robert Barnes tentang pembenaran melalui iman saja sesuai dengan doktrin gereja Inggris. Dari buku Barnes ini Wesley sudah tahu hal tersebut. Dalam persekutuan yang kudus, Wesley telah banyak berdoa agar anugerah diikuti oleh teladan yang baik dan pelayan-pelayan Allah bebas dari rasa takut. Dalam surat balasannya, Susanna Wesley mengatakan, semua iman adalah persetujuan, tetapi tidak semua persetujuan adalah iman. Iman yang benar tidak akan berkurang nilainya meskipun tidak dapat diterima oleh akal. Sebagian kebenaran terbukti sendiri dan mendorong persetujuan.
Sebagian lagi kita menyetujui hanya pada proses formal dari akal. Namun ini bukan iman, melainkan pengetahuan. Namun yang lain lagi kita terima dan disetujui sebagai suatu kebenaran karena setelah diungkapkan kepada kita, baik oleh Allah maupun oleh firman Allah, dan inilah tujuan utama iman. Ukuran yang benar dari iman adalah hak si pengungkap iman itu sendiri. Iman adalah suatu persetujuan tentang apa saja yang telah Allah ungkapkan dan singkapkan kepada manusia. Argumentasi Susana Wesley ini didasarkan pada sebuah buku yang direkomendasikannya untuk dibaca John Wesley. Judul bukunya adalah Exposition of the Creed, karya Bishop John Person. Kemudian Wesley berpendapat bahwa pembenaran adalah karena anugerah melalui iman. Anugerah membuat iman suatu kemungkinan karena imanlah yang memampukan untuk menerima anugerah. Wesley berkata, saya tidak dapat menjelaskan hakikat iman ini lebih dari kata-kata yang ada di gereja kita sendiri. Iman adalah alat keselamatan dan pembenaran adalah salah satu cabangnya. Iman adalah suatu kepercayaan yang sungguh-sungguh dan yakin bahwa Allah telah mengampuni dan akan tetap mengampuni dosa kita. Bahwa Allah telah menerima kita kembali ke dalam kasih-Nya karena kematian, kesengsaraan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Iman seperti yang Wesley definisikan adalah percaya dan yakin. Iman merupakan respon atas inisiatif Allah. Umat manusia yang telah jatuh dari Allah karena dosa, sekarang oleh pengampunan didekatkan kembali ke dalam hubungan yang positif, penuh arti, indah, dan mesra. Sumber iman adalah Allah. Wesley berbicara tentang iman sebagai sesuatu yang supra-alami. Bukti atau keyakinan tentang sesuatu yang tidak kelihatan, tidak dapat diketahui oleh panca indera tubuh kita, tetapi kuasanya dapat dialami. Tidak ada keselamatan oleh diri sendiri, tetapi hanya melalui iman. Pembenaran adalah pemberian keselamatan yang cuma-cuma dari Allah melalui Yesus Kristus. Sementara iman adalah kondisi pembenaran yang juga merupakan hadiah yang diberikan kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Iman adalah tindakan manusia terhadap tindakan inisiatif Allah yang memberikan anugerah keselamatan. Mengatakan bahwa iman adalah kondisi hubungan pribadi dengan Allah bukan berarti iman itu sendiri menghasilkan hubungan. Mempunyai iman berarti sudah memiliki hubungan dengan Allah, bahkan telah mengerti eksistensi hubungan tersebut. Iman sebagai persetujuan pada wewenang Allah bukanlah merupakan akhir penjelajahan Wesley tentang iman. Faktor yang sangat kuat yang mempengaruhi pemahamannya tentang iman adalah pertemuan-pertemuannya dengan orang Moravian yang pietis Lutheran di Georgia. Menurut Wesley, iman yang bekerja oleh kasih adalah akar semua kebaikan dan kesucian. Karena Roh Kuduslah yang mengomunikasikan kebenaran Allah pada manusia dalam Yesus Kristus, sesuatu yang baik yang ada dalam diri manusia merespon dengan penuh rasa terima kasih. Respon dan hubungan yang baru ini didasarkan pada anugerah, dan itulah iman. Sebagaimana telah disinggung di atas, pemahaman John Wesley tentang iman terus mengalami perkembangan. Dari iman sebagai persetujuan yang rasional, atau sebagai iman persetujuan pada otoritas, menuju iman sebagai relasional. Iman yang relasional inilah yang tinggal sebagai pemahamannya yang tetap. Faktor utama dalam iman adalah anugerah, yaitu inisiatif Allah yang tertuju bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada dunia. Karena John Wesley melihat bahwa Allah dalam Yesus Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Wesley berpendapat inilah bukti jaminan Allah yang diberikan oleh Roh Kudus, sebab Roh itu bersaksi dalam roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Jadi kepercayaan yang menandai respon kita dalam iman diciptakan dalam hati kita oleh karya Allah. John Wesley menegaskan bahwa iman kita bukanlah apa yang diucapkan, melainkan merupakan kebergantungan penuh kepada Yesus Kristus, sehingga dia hidup dalam diri kita sendiri. Dengan demikian manusia yang beriman sudah berkuasa atas dosa dalam hidupnya. Itu sebabnya dari permulaan gerakan metodis,
Wesley menunjukkan perubahan yang harus nampak dalam kehidupan orang yang beriman. Namun bukan berarti kehidupan Kristen itu merupakan hasil jerih payah usaha orang itu sendiri, melainkan berdasarkan kasih karunia Allah. Kesadaran ini harus diterima dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Untuk mendukung ajaran ini, Wesley merujuk Alkitab, yaitu Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Wesley mengatakan bahwa segala berkat yang Tuhan Allah berikan kepada manusia datang karena kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, anugerah-Nya, anugerah yang tidak patut diberikan kepada kita sebagai orang yang berdosa. Manusia yang berdosa tidak patut, tidak berhak menerima satupun berkat-Nya. Namun sampai sekarang apa yang kita terima, hidup, napas, kebenaran, dan berkat-berkat-Nya adalah karena kasih karunia Allah. Kasih karunia menjadi dasar keselamatan dan iman itulah jalannya. Namun iman yang menjadi jalan keselamatan kita bukan iman tingkat kepercayaan yang dapat diakui oleh iblis. Iman iblis percaya bahwa bahkan gemetar terhadap kebenaran Allah, tetapi iblis tidak taat. Yakobus 2 ayat 19. Iman kita adalah karena percaya kepada Yesus Kristus dan melalui Dia kita percaya kepada Allah. Dialah pusat iman kita. Dalam hal ini, iman yang menjadi jalan keselamatan dibedakan dengan jelas dari kepercayaan segala orang kafir, baik orang kafir zaman kuno maupun dari zaman modern ini. Karena bagi John Wesley, orang beriman yakin bahwa Yesus Kristus harus mati dan dibangkitkan, yakin akan kematiannya sebagai satu-satunya jalan untuk menebus manusia dari maut yang kekal, dan yakin akan kuasa kebangkitannya untuk pembaruan kita sehingga membawa hidup yang kekal. Wesley yakin bahwa Yesus Kristus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Dengan demikian ia yakin bahwa hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus membawa faedah kepada dirinya. Ia bersandar kepada Yesus Kristus yang menebus dan memberikan hidupnya. Ia juga yakin bahwa Yesus Kristus diberikan dan hidup bagi dirinya. Karena itu hidupnya dekat dan bergantung kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang oleh hikmat Allah telah menjadi hikmat baginya. Yesus Kristus membenarkan dan menguduskan serta menebus hidupnya. 1 Korintus 1 ayat 30. Pendek kata, Yesus Kristuslah yang menjadi keselamatan hidupnya. Bagi John Wesley, iman bukan konsep yang statis, melainkan suatu realitas yang dinamis. Iman tidak dapat dimengerti terpisah dari kesetiaan kepada Allah dalam Yesus Kristus. Pekerjaan baik tidak dapat menyelamatkan, tetapi perbuatan baik adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari buah pertobatan dari iman yang menyelamatkan. Manusia menerima anugerah Allah melalui iman, dan ini juga semata-mata adalah pemberian. Jika iman berdasarkan pekerjaan manusia, mereka akan lebih mempercayai dirinya daripada Yesus Kristus, serta berpikir bahwa semuanya itu karena usaha dan kuasanya sendiri. Namun yang benar, iman adalah pemberian Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Iman juga adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Suatu kepercayaan atas kebaikan Yesus Kristus. Dalam iman, karya Yesus Kristus tertuju kepada pribadi, langsung tanpa perantara. Orang-orang berdosa melihat bahwa Yesus Kristus mati untuk dirinya sendiri. Melalui iman yang demikian, manusia diselamatkan dosanya, diampuni hidupnya, dipulihkan dan diperbaharui pada kebaikan Allah. Bagi John Wesley, hal ini benar-benar nyata diperhitungkan sebagai pembenaran. Pembenaran itu tentu saja ditujukan bukan kepada orang yang benar, karena semua orang sudah berdosa, melainkan kepada orang yang berdosa yang mencari pembenaran. Karena pembenaran adalah pemberian cuma-cuma dari Allah, sebagaimana Dia telah mengampuni dosa manusia dan menerimanya demi Yesus Kristus sendiri. Makna pembenaran melalui iman menurut John Wesley. John Wesley memandang keselamatan melalui iman sebagai doktrin fundamental gerakan Metodis, bahkan dari seluruh gereja Protestan. Anugerah pembenaran adalah salah satu inti teologi Luther yang diterima dan diberi penekanan khusus oleh John Wesley. Pada tahun 1738,
18 hari setelah pengalaman lahir barunya, ia menyampaikan khotbah yang berjudul Hanya Melalui Iman di gereja Mary di Oxford. Menurutnya, pembenaran melalui iman adalah tahap kedua dari anugerah keselamatan setelah anugerah pendahuluan. Pembenaran adalah tindakan Allah melalui Yesus Kristus untuk mengampuni manusia karena iman, bukan karena perbuatan atau jasa baik. Bagi Wesley, pembenaran dan iman keduanya adalah anugerah Allah. Memang iman merupakan respon manusia atas anugerah Allah, tetapi iman tetap merupakan anugerah. Kemampuan untuk menyambut anugerah itu diberikan dalam anugerah pendahuluan. Jadi, sekalipun iman keluar dari diri manusia, ia bukan berasal dari manusia. Menurut Wesley, yang terutama harus ditekankan bahwa keselamatan melalui iman berarti keselamatan sekarang ini. Keselamatan dapat diterima dan memang benar-benar diterima di dunia ini oleh semua yang mendapat bagian dalam iman Kristen. Ia sendiri telah bergumul untuk sampai pada pengertian yang jelas tentang hakikat pembenaran. Ia dibesarkan dalam gereja Anglikan, tradisi Anglikan yang mempunyai pandangan bahwa pencapaian moral sama artinya dengan keselamatan, dan ia terus menjalaninya sampai pada gereja Tuhan di Oxford. Tahun 1725 adalah masa yang sangat penting. Saat itu Wesley muda ditabiskan dan mulai belajar dari Jeremy Taylor dan menjadi lebih yakin akan pemusatan hidup suci seperti yang diajarkan oleh Taylor, Thomas Kempis, dan William Law. Pembelajaran ini membawa moral Wesley pada suatu komitmen yang baru dan dalam. Wesley mengatakan kamu diselamatkan dari dosa. Inilah keselamatan melalui iman itu. Inilah keselamatan yang mulia itu yang dikabarkan oleh malaikat waktu Allah belum mengutus putranya yang tunggal itu ke dalam dunia ini. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 21. Dalam Yesus Kristus kebenaran Allah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Roma 3 ayat 21-22. Sekarang mereka oleh kasih karunia telah dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. John Wesley melihat bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Inilah yang disebut dengan keuniversalan dosa. Oleh karena itu, semua manusia tanpa kecuali membutuhkan tindakan khusus dari Allah untuk menyelamatkan dirinya, karena manusia yang berdosa itu tidak mungkin dengan usahanya sendiri menyelamatkan dirinya dari dosa, akibatnya maut. Dalam khotbahnya yang berjudul Salvation by Faith, keselamatan melalui iman, keberdosaan manusia dinyatakan sebagai suatu hal yang nyata. Pada awal khotbahnya, Wesley mengatakan, bagaimanakah seorang manusia berdosa beroleh anugerah dan pengampunan dari Allah? Apakah dengan usaha-usahanya? Tidak. Karena usaha-usaha manusia sendiri sudah tidak suci, sebab telah dicemari oleh dosa, sehingga semua orang memerlukan penebusan dan pengampunan dari Allah. Karena hanya buah-buah busuk yang dihasilkan oleh pohon yang busuk. Ia berpendapat bahwa hati manusia seluruhnya telah penuh dengan dosa dan jahat, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Lebih lanjut, Wesley mengatakan dalam khotbahnya yang berjudul Pembenaran Melalui Iman, manusia telah memberontak kepada Allah. Akibat dosanya, jiwa manusia sudah mati. Manusia tidak memiliki hidup lagi, seperti tubuh tidak memiliki kehidupan jika terpisah dari jiwa. Oleh karena itu, tubuh menjadi rusak dan hidupnya menjadi fana dan maut menguasainya. Karena sudah mati secara rohani, terpisah dari Allah, mati dalam dosa, manusia cepat menuju kepada kematian kekal yang membinasakan tubuh dan jiwa dalam api yang tidak kunjung padam. Dalam uraian khotbahnya, Wesley mengatakan, apakah yang dimaksud dengan dibenarkan? Apakah pembenaran itu? Wesley menjelaskan, yang dimaksud dengan pembenaran bukanlah proses yang membuat kita menjadi orang adil dan baik. Jika pembenaran yang dimaksud seperti itu, tentu itu bukan lagi pembenaran, melainkan proses pembuatan manusia menjadi suci. Proses membuat manusia bertumbuh dalam kesucian. Jadi pembenaran adalah apa yang Allah lakukan. Pembenaran tidak sama dengan penyucian, walaupun sama-sama pemberian anugerah dari Allah. Pembenaran itu dikerjakan melalui Yesus Kristus,
sedangkan penyucian adalah apa yang dikerjakan di dalam manusia melalui pekerjaan Roh Kudus. Wesley berpendapat bahwa pengertian tentang pembenaran menurut pengajaran Alkitab tidaklah begitu sulit, bahkan cukup jelas dan sederhana. Pembenaran adalah pengampunan, yakni pengampunan dosa. Pembenaran adalah tindakan karya Allah oleh karena penebusan, pembayaran utang yang ditanggung oleh Yesus Kristus melalui kematian, yaitu oleh darahnya yang tertumpah. Allah telah menunjukkan pengasihannya dengan jalan mengampuni dosa kita yang lalu. Inilah juga pengertian dan pemahaman Rasul Paulus dalam suratnya di dalam Roma 5 ayat 6-11. Jadi pembenaran adalah pengampunan dosa manusia. Allah membenarkan manusia dengan jalan pendamaian oleh darah Yesus Kristus. Allah menunjukkan keadilannya, rahmatnya dengan penghapusan dosa yang sudah lalu. Kesalahan manusia tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dosanya yang sudah lalu dihapuskan, tidak akan diingat atau disebut lagi. Roma 4 ayat 7-8. Orang-orang yang berdosa dibenarkan hanya melalui iman. Roma 3 ayat 22 dan 26. Iman adalah jalan pembenaran satu-satunya. Roma 3 ayat 28. Karena iman merupakan karunia Allah kepada manusia yang berdosa. Sebelumnya tidak ada kebenaran pada manusia dan tidak ada keadaan tidak bersalah. Namun imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Roma 4 ayat 5, saat manusia menjadi percaya. Kenyataan bebas dari kesalahan dan dosa oleh anugerah iman adalah tema utama dalam pemikiran dan ajaran John Wesley. Wesley dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan adalah karya Allah. Keselamatan adalah pemberian Allah yang murah hati, dan hal itu seharusnya tidak perlu lagi diragukan sehingga manusia masih berusaha mencapai keselamatan itu dengan usaha dan jasanya sendiri. Bagi Wesley, keselamatan adalah karya Allah dan tidak ada pembenaran yang lain kecuali hanya anugerah. Dalam susunan khotbahnya, hal yang paling penting diutarakan adalah keselamatan oleh iman. Dalam khotbahnya itu, ia menekankan bahwa keselamatan seseorang secara total bergantung pada anugerah Allah yang bebas. Wesley mengatakan anugerah adalah sumber, sedangkan iman adalah kondisi keselamatan itu. Wesley berkata bahwa kita tidak dapat meyakini sebagai anak-anak Allah sampai ketika Allah membuat kita menjadi miliknya dan telah membenarkan kita. Jaminan ini datang dari Allah. Sesungguhnya iman dapat membenarkan, membuat sesuatu benar dan memperbaharui hanya jika ada kerjasama yang baik antara Allah dan manusia. Allah memungkinkan kita berpartisipasi dalam kuasanya, energinya, dan mempersatukan kita dalam hidupnya oleh Roh Kudus. Di sisi lain, Markorius menjelaskan hubungan iman itu secara ilmiah. Allah senang membuat kita turut ambil bagian akan zat keilahiannya. Jiwa pengantin perempuannya diciptakan seturut gambarnya. Melalui ketidakterbatasannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan kasih yang tak terkira dan kasih yang lembut, dan dia senang tinggal dalam buatan tangannya. Bahwa kita adalah buatan sulung ciptaannya. Untuk menggambarkan kerjasama antara Allah dan manusia, Wesley mengutip ayat Alkitab yang merupakan ayat favoritnya, yaitu, "Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Filipi 2 ayat 12-13. Agar pekerjaan kita baik, itu harus merupakan hasil kerjasama antara Allah sebagai partner atau teman sekerja dan Roh Kudus yang menghasilkan pekerjaan itu. Hal ini dimungkinkan oleh inisiatif Allah untuk memperbaharui gambar Allah dalam manusia. Pembenaran dan lahir baru memulihkan hubungan ini, sementara penyucian menyempurnakannya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Yaitu bagi mereka yang percaya. Keselamatan dari akibat dosa juga berarti keselamatan dari ketakutan, bukan dari kecemasan biasa, umpamanya kecemasan seorang anak supaya jangan menyakiti hati orang tuanya, melainkan keselamatan dari ketakutan yang menyiksa, penghukuman dan murka Allah. Allah sekarang tidak lagi dikenal sebagai Tuhan, melainkan sebagai Bapa yang berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Lebih lanjut, Wesley mengatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Untuk mengklarifikasi doktrin tentang iman yang membenarkan, Wesley mengutip khotbah Anglikan. Bukan karena perbuatan atau usaha kita mempercayai Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus yang ada di dalam kitalah yang menyelamatkan. Iman ini bukan karena diciptakan atau hasil keputusan kita yang menyelamatkan. Keselamatan juga tidak didasarkan pada perbuatan kita yang menyesali perbuatan pada masa lalu atau karena pertobatan kita atau perasaan menyesal atau penderitaan kita atas dosa masa lalu. Namun demikian, perasaan ini dapat mendorong pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita dan seperti ciri-ciri atau tanda-tanda anugerah pendahuluan. Namun perasaan itu bukanlah dasar dari kita diterima. Wesley menambahkan dalam buku khotbahnya, Allah adalah kebenaran kita. Ia menjelaskan bahwa kebenaran dalam Yesus Kristus adalah dasar segala pengharapan kita. Iman inilah yang merupakan dasar bagi kita dalam Roh Kudus. Allah memberi iman ini kepada kita dan pada saat yang sama kita diterima oleh Allah bukan demi iman itu, melainkan demi apa yang Yesus Kristus telah lakukan dan apa yang telah Dia tanggung bagi kita. Inilah kesimpulan atas semua pemahaman Wesley tentang pembenaran. Di sini kita melihat bahwa bagi Wesley, pengajaran tentang pembenaran melalui iman adalah pengajaran yang penting sekali bagi orang Kristen, khususnya pada gerakan Metodis. Ia berpendapat bahwa pembenaran manusia dari dosa adalah semata-mata karena pemberian kasih karunia Allah. Namun, setelah manusia dibenarkan oleh iman dan dilahirkan baru, manusia menjadi orang suci dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan melalui diri manusia yang telah dibenarkan tadi. Galatia 5 ayat 22.